Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 27 Januari 2022. Pekan biasa ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 18 sampai dengan 19, 24 sampai dengan 29. Mazmur bab 132 ayat 1 sampai dengan 4, 11 sampai dengan 14, dan Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan untuk ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sharing iman melalui teladan hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kadang-kadang saya menemukan orang-orang Katolik malu-malu berdoa dan membuat tanda salib ketika berada di tempat umum, seperti ketika sedang makan di restoran, menghadiri acara-acara resmi kenegaraan, pertemuan-pertemuan RT, RW, dan sebagainya. Tidak nyaman nanti dilihat banyak orang, kata seorang teman ketika saya bertanya mengapa ia tidak membuat tanda salib dalam satu acara doa bersama lintas agama. Pada suatu kesempatan dalam perjalanan, saya mampir untuk makan di sebuah restoran. Sesudah menerima pesanan, saya lalu membuat tanda salib, berdoa, dan makan. Tidak lama, sepasang suami istri menghampiri diriku dan mau bergabung. "Kami dulu sekolah di sekolah Katolik," kata sang suami. "Melihat Bapa membuat tanda salib, kami merasa ada teman. Setelah tahu saya adalah seorang imam, percakapan menjadi lebih enak. Walaupun iman mereka berbeda, kedekatan itu sangat terasa. Ujung-ujungnya
bisa diperkirakan. Makanku dibayar oleh pasangan ini. Semuanya dimulai oleh satu tanda sederhana yang bernilai besar, salib. Kami bukan orang Katolik, tetapi kami tahu tanda itu dan kami menghargainya, kata pasangan itu di akhir pertemuan kami. Ketika Tuhan menganugerahkan iman kepada manusia, tujuannya ialah agar iman itu disebarluaskan kepada sesama manusia, sehingga banyak orang akan turut serta mengambil bagian di dalam jalan keselamatan. Itulah peranan yang disebut Yesus sebagai garam dan terang dunia. Dengan seharusnya lampu yang dinyalakan diletakkan di atas tempat yang tinggi sehingga menerangi seluruh ruangan. Demikian juga iman, jika dihayati dengan lurus dan benar, akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebajikan yang sama. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berkaca pada pesan Yesus di atas, setiap orang Kristiani harus bisa mendefinisikan peranannya sebagai pelita yang bernyala dan menerangi seluruh ruangan. Sharing iman tidak selalu harus dilakukan lewat mimbar, khotbah, atau seruan-seruan persuasif lewat keterampilan retorika. Sharing iman justru lebih efektif melalui teladan hidup. Melalui penghargaan kepada sesama, kita sharing cinta Tuhan kepada semua orang. Melalui perhatian kepada orang yang membutuhkan, kita sharing kehadiran Tuhan yang berpihak kepada mereka yang menderita. Jika sharing iman dilakukan dengan baik, orang-orang mungkin akan lebih tergerak untuk mencari Kristus. Saudara, duduklah dalam keheningan. Pandanglah pelita yang bernyala. Anda adalah pelita itu yang menerangi kegelapan. Pelita yang berisi iman dan cinta kasih. Teladan hidupmu bercahaya dan menerangi orang lain. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sering takut dan tidak berani serta terbuka menghayati iman kami. Jauhkanlah kami dari rasa takut dan utuslah Roh Kudus-Mu mendorong dan memberanikan kami agar tidak malu bersaksi tentang hidup iman kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.